Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ana Raihana dalam acara Ramadanku, Ramadan bersama Kuhas. Kali ini kita ditemani oleh Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Sehat dan semangat berpuasa insyaallah. Nah Abah, kali ini Ana ada beberapa pertanyaan nih Abah dari sahabat Kuhas. Ya silakan Ana bacakan ya Abah. Silakan. Selama bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih nih Abah. Terus di Indonesia kan ada beberapa pendapat tentang rokaat dalam sholat tarawih. Antara 8 dan 20 rokaat. Kira-kira mana yang lebih utama Abah? Ya baik. Tarawih, Ananda Hana dan pemirsa adalah bagian daripada qiyamul lail, menegakkan dan menyempurnakan malam Ramadan. Rasul bersabda dalam hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara aw kama qala. Siapapun di antara kita yang mendirikan malam Ramadan, maka di antaranya Allah akan hapuskan dosanya yang lalu maupun akan datang. Di antara qiyamul lail atau mendirikan malam itu, di antara melaksanakan dan menunaikan salat tarawih. Karena Ananda Hana dan pemirsa, tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kaget selesai Ramadan, tak katik tarawih. Witir ada di lain hari. Tapi Ramadan hanya tarawih hanya bulan Ramadan. Tak katik Ramadan, tak katik tarawih. Maka manfaatkan tarawih itu dengan maksimal. Nah pertanyaannya Ustadz, kita di Indonesia kan ini beda-beda Ustadz. Dekat rumah Hana aja mungkin barangkali ada yang 8, ada yang 20. Jadi nak ikut yang mana Pak Ustadz ya? Kalau kita ngikut bicara banyak, elok ngikut yang banyak. Ya karena banyak itu pasti insya Allah mendapatkan kebaikan. Tapi bukan masalah banyak atau tidak banyaknya. 8 dan 20 dua-duanya benar menurut syariat. Karena ada dalilnya tentang 8, ada dalilnya tentang 20. Yang tidak dalilnya adalah mereka yang tidak sholat, dia rugi. Mau 8 silakan, mau 20 juga silakan. Minimal dua-duanya kita laksanakan maksimal. Cuman Ananda Hana, di Indonesia mayoritas itu melaksanakan 20. Walaupun sekarang sudah banyak perumahan-perumahan, masjid-masjid baru yang melaksanakan 8 rakaat. Mayoritas 20. Bahkan kalau Hana, ya kita pernah umroh, lihat di televisi secara langsung dari Mekah atau Madinah, mereka juga melaksanakan 20 rakaat ya, dengan witirnya kemudian ditambah 3 rakaat. Jadi maknanya bahwa pelaksanaan ibadah nak 8 atau 20 dua-duanya sama. Yang penting jangan tidak tarawih Ananda Kuhas ya. Pokoknya tetap tarawih, laksanakan maksimal selama Ananda sehat dan baik. Karena itu bagian daripada qiyamul lail. Sudah kita laksanakan tarawih, kemudian kita laksanakan tadarus, kemudian kita laksanakan tahajud dan juga berbagai kegiatan-kegiatan malam. Sehingga dengan itu Allah akan berikan dan ampunkan dosa-dosa kita sesuai dengan hadis yang Abah bacakan tadi. Karena kita tahu dalam Al-Quran, orang yang mendirikan malam dan menyempurnakan malam, khususnya di bulan Ramadan, Allah akan berikan kebaikan. Ananda Hana dan pemirsa, tarawih, kalau kita lihat terjemahnya sebenarnya itu artinya adalah istirahat. Kok istirahat Pak Ustaz? Iya, Nabi Muhammad menjadikan sholat ini sebagai sholat istirahat. Karena berbanding dia bermain, kemudian melakukan hal yang tidak maaf, maka beliau rohah, tarawih, untuk melaksanakan ibadah. Makanya kalau sholat tarawih jangan ngebut-ngebut. Pokoknya ikuti dengan selesa dengan baik. Bahkan eloknya kalau satu malam 1 juz, subhanallah. Ya, ada beberapa masjid di Jambi ini yang 1 malam 1 juz. Atau barangkali kita berupaya untuk maksimal melaksanakan sholat tarawih, tidak kejar-kejaran. Kita kan pernah dengar ya, Ananda Hana, ada viral dulu ya, sholat tarawih sekian rakaat itu bisa hanya selesai dalam beberapa menit. Nah, itu kan tidak benar ya. Padahal kalau kita pelan-pelan, tumak nina, insya Allah dia akan terlaksanakan minimal selesai tarawih kita, bukan untuk mengejar kuantitas sholatnya, jumlah sholatnya, tapi bagaimana barokah dengan khusyuk. Sholat itu akan jadi 8 atau 20, terserah Ananda Hana dan juga pemirsa mau yang mana. Dua-duanya ada dalil yang sahih, dua-duanya bersandar dengan benar, dua-duanya pengajaran sempurna. Cuman kalau bicara mayoritas, kita di Indonesia khususnya memegang yang 20 rakaat. Yang 8 rakaat juga banyak ya, yang di KB banyak, beberapa masjid 8 rakaat. Tapi tidak berarti mereka salah, tidak. Semuanya sama dalam ibadah. Intinya malam dilaksanakan dengan maksimal. Cuman Ananda Hana ada yang 8 rakaat tapi sampai jam 10 malam tarawihnya. Ada yang 20 rakaat, kadang-kadang setengah jam clear. Ya berarti kan bukan masalah kuantitasnya, tapi bagaimana kualitas dengan baik. Ada satu pesantren di Jawa itu mereka satu malam 30 juz ya. Ustaz pernah dengar kabar dari sahabat Ustaz. Itu 30 juz dan memang orang sholat berganti-gantian ya, imamnya. Kemudian setelah itu sampailah dekat subuh. Nah, nanti yang mau pulang silakan. Pokoknya 8 silakan. Tapi dia laksanakan dalam satu malam tuh sampai 30 juz. Bayang pemirsa, subhanallah. Jadi maknanya mereka mengejar kebaikan,
dan keseberang. Maka Ananda Hana mau 8 atau 20, dua-duanya sama-sama memiliki dalil dan benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ananda, insyaallah. Masya Allah, izin bertanya lagi ya, Abah. Silakan Ananda. Mana yang lebih afdol Ya. bagi perempuan, sholat tarawih di masjid atau di rumah? Baik. Hana kan perempuan ya. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada larangan. Rasul bersabda, la tamna'u ima'akumul masjidah. Jangan larang perempuan-perempuanmu ke masjid. Dalam hadis dikatakan al-ima bil makna az-zaujah, istri. Ya, jadi istri tidak dilarang pergi ke masjid, apalagi istri yang sudah, ya tanda kutip, mungkin dia punya anak sudah besar, punya anak sudah dewasa, dan barangkali sudah tidak perlu dijaga lagi. Namun kalau dia masih punya anak yang perlu yang harus dijaga, misalnya anaknya menyusui, anak masih kecil, elok sholat di rumah. Tidak ada larangan bagi mereka untuk ibadah di masjid. Namun mau ibadah di rumah pun no problem, karena dua-duanya tetap baik dan tetap sempurna. Namun ulama mengatakan al-fardu fil masjid wal nawafil fil bait atau fil dar. Ia melaksanakan yang wajib, eloknya dilaksanakan di masjid. Kemudian melaksanakan yang sunnah, eloknya dilaksanakan di rumah. Anak untuk perempuan, elok dua-duanya dilaksanakan di rumah. Barangkali kalau dia ingin lakukan ke masjid, tidak masalah, karena itu bagian daripada ibadah yang juga Rasul tidak melarang selama tidak ada gangguan. Lain Hanaya, misalnya punya anak bayi yang masih ngikut dengan dia, anak bayi yang harus menyusui, dipaksakan ke masjid, kan kasihan anaknya di rumah. Maka harus dilihat kondisi dan keadaan. Intinya, jangan pernah larang perempuan-perempuanmu untuk melaksanakan sholat, apalagi tarawih atau apapun di masjid, selama mereka mau dan mampu dan terjaga keluarganya dengan baik dan sempurna. Intinya, laksanakan ibadah. Nak perempuan, nak laki-laki, dua-duanya mendapatkan nilai sisi Allah SWT. Karena linisa'i nasibun mimma iktasab walirijali nasibun mimma iktasab. Laki-laki, perempuan melakukan sesuatu, mereka mendapatkan apa yang dari mereka lakukan, dan laki-laki pun melakukan sesuatu juga mendapatkan apa yang mereka lakukan. Tidak ada perbedaan laki-laki perempuan di hadapan Allah. Semuanya mendapatkan kesempurnaan selama mereka menjalankan dengan maksimal dan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Maka perempuan boleh silakan ke masjid selama tadi terjaga fitnahnya, kemudian terjaga dirinya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan. Jadi tidak ada masalah perempuan beribadah di masjid. Insya Allah. Begitu Ananda Hana. Terima kasih Abah atas penjelasannya. Sama-sama Ananda Hana. Semoga bermanfaat untuk anak pribadi dan Amin. kita semua. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ana Hana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.